Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kali ini kita lanjut pada pembahasan dalam kitab Matan Abu Suja pada bab hukum siwak. Kita telah sampai pada bab hukum siwak. Dan sekarang langsung, yaitu wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Siwak itu mustahab, sunnah di segala hal, di segala keadaan. Ya, illa ba'da zawali lisaim, kecuali setelahnya zawal untuk orang yang berpuasa. Wa huwa fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Dan itu ditekankan pada 3 kondisi. Ya, sunnahnya diletakkan pada 3 kondisi, yaitu inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, tatkala berubahnya bau mulut, ya, dikarenakan lama, maksudnya lama itu ya mungkin tidak makan, tidak minum, atau yang selainnya, wa ghairihi gitu kan, selainnya. Wa indal qiyami minan naum, dan juga ketika bangun dari tidur, dan juga wa indal qiyami ila shalah, ketika berdiri hendak mau sholat. Nah, jadi peletakannya ini lebih ditekankan pada 3 kondisi. Ketika mulut sudah mulai bau, mungkin dikarenakan sudah lama, ataupun lama tidak makan, tidak minum, atau sebagainya. Terus ketika bangun dari tidur, dan juga yaitu adalah berdiri tatkala hendak sholat. Nah, sekarang kita akan perinci per kalimatnya, yaitu wasiwaku mustahabun fi kulli hal, yaitu siwak itu mustahab, hukumnya sunnah dalam segala keadaan. Intinya Nabi mengajarkan kepada kita tentang menjaga kebersihan daripada mulut kita. Ketika sudah terasa tidak enak, terasa mengeluarkan bau, maka disunahkan untuk membersihkannya. Bahkan walaupun tidak sampai mengeluarkan bau pun sekalipun, Nabi sering menggosok giginya dengan siwak. Ya, jadi siwak itu menggosok gigi. Tapi kalau zaman dulu kan pakai siwak kan simple, nggak pakai kumur-kumur atau apa, kan langsung digosok-gosokkan begini kan, begitu kan. Tapi kalau misal gosok gigi kan masih pakai pasta gigi, pakai odolnya, lalu kumur-kumur, dan tempatnya harus di tempat tertentu. Tapi kalau siwak dimanapun bisa, ketika duduk bisa, ketika mau tidur bisa. Tapi kalau sikat gigi itu biasanya di tempat tertentu, seperti di kamar mandi misalnya, atau di wastafel cuci muka misalnya. Nah, tapi kalau siwak itu lebih ringan, lebih cocok dimanapun tempatnya. Tapi kalau gosok gigi apakah boleh? Boleh-boleh saja, asalkan tidak memberatkan. Dan siwak ini sangat dianjurkan sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siwaku madharatun lil fam, yaitu siwak itu menyucikan mulut, mardatun li rabbi, mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa demikian? Kenapa kok bisa menyucikan mulut? Ya jelas, karena siwak itu membersihkan mulut. Nah, di situ mulut bisa bersih, mardatun li rabbi, dan juga mendatangkan ridho Allah. Kenapa bisa demikian? Bisa mendatangkan ridho Allah? Ya, karena mulut ini adalah sarana kita, di mana mulut ini kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk berinteraksi dengan Allah, yaitu berinteraksi tatkala apa? Sholat, ketika kita berdoa. Nah, maka di situ Allah suka sekali dengan hal-hal yang bersih, suka dengan hal-hal yang baik, begitu kan? Dan itu banyak sekali dari sunnah-sunnah Nabi, bahwasanya menjaga kebersihan itu juga termasuk ibadah yang mutlak kapanpun, dan segera memang kita dianjurkan untuk membersihkan diri, termasuk daripada siwak ini. Contoh dalam hadis-hadis Nabi pun juga banyak kan, ketika Nabi bangun tidur, ketika hendak tidur, ya, ketika masuk rumah, ya kan, ketika hendak sholat, dan itu Nabi praktekkan. Dan dalam diri Rasulullah kan ada contoh yang baik, maka hendaklah kita itu mencontoh yang baik-baik.
apalagi mencontoh daripada manusia yang mulia ini, yang Allah muliakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan juga alasannya ketika kita itu disuruh untuk membersihkan, sering-sering membersihkan mulut, yaitu untuk menjaga keharmonisan di antara sama-sama manusianya, di antara sesama manusianya. Coba kalau misal kita berinteraksi dengan manusia dalam keadaan mulut kita bau, enak ataukah tidak? Yang jelas tidak enak. Yang jelas itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, tapi kalau misal kita sering bersiwak, insya Allah kita akan timbul keharmonisan. Orang yang mendengarkan pun juga suka. Orang yang dekat-dekat dengan kita pun juga suka. Dan ketika orang yang dekat kita dengan suka, dengan rasa senang, insya Allah akan menimbulkan rasa kecintaan itu akan bertambah. Dan itu juga mendatangkan pahala, kan begitu. Lalu kita masuk pada teks selanjutnya, yaitu illa ba'da zawali lis-shaim. Ya, kecuali masuknya waktu sholat duhur, yaitu ba'da zawal, maksudnya zawal sudah sampai untuk orang yang berpuasa. Ya, maksudnya kalau waktunya sudah mencapai duhur, maka di sini dikatakan, ya, tadi kan dikatakan wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Ya, illa ba'da zawali lis-shaim. Mustahabnya itu di segala keadaan, tapi khusus untuk orang yang sedang berpuasa ketika sudah masuk waktu duhur. Bagi di sini tidak mustahab, tapi memang ya diperbolehkan, tapi mustahabnya ya tadi sebelum waktu zawal tadi. Kalau misal sudah zawal, sudah masuk waktu duhur, ya maka di sini mustahabnya tidak ditekankan. Menurut pendapat ini. Kenapa bisa demikian? Dikarenakan Allah itu kan suka bau mulutnya orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulumu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah sukai, lebih baik di sisi Allah daripada baunya minyak misik. Nah, ketika Allah itu suka dengan baunya orang yang berpuasa tadi, lantas kenapa harus dihilangkan? Ya, contohnya kalau misal Allah suka dengan bau mulutnya orang berpuasa, terus kita berusaha untuk menggosok-gosok gigi kita agar baunya hilang, berarti kita sedang menghilangkan apa yang Allah cintai. Kalau Allah suka sudah biarkan, karena itu baunya bau secara natural, bukan bau karena kita jorok. Itu beda loh ya. Tapi kalau orang berpuasa kan baunya natural. Natural karena dia tidak makan, tidak minum, maka timbullah bau. Di sini bau yang Allah sukai, yaitu adalah bau orang yang berpuasa, mulutnya orang yang berpuasa. Beda ceritanya ketika itu bau mulutnya dikarenakan kotor, tidak. Toh orang yang berpuasa itu kan tidak makan, tidak minum. Lantas kotor dari mana? Ya tidak kan? Maka ini bau mulutnya bukan dikarenakan dia kotor, tapi dikarenakan dia memang menahan sesuatu yang Allah larang. Ya, mentaati daripada Allah yang Allah perintahkan. Ketika Allah perintahkan tidak makan, tidak minum, dia berusaha taat. Nah, ketika berusaha taat itu muncul bau yang tidak enak dari orang yang berpuasa tersebut, dan Allah suka. Kalau Allah suka, maka jangan kita tinggalkan, maka jangan kita hilangkan. Dan kenapa kok misal di dalam kitab ini dikatakan kok makruhnya itu bukan makruh ya, tidak ditekankan itu ketika setelahnya duhur, dikarenakan waktu-waktu itu kan mulai muncul baunya, mulai muncul bau di situ. Kalau memang ingin bersiwak sebelum duhur itu boleh-boleh saja, walaupun setelahnya duhur itu boleh, tapi ditekankan lebih baik jangan, karena itu sudah muncul bau yang alami dari orang yang berpuasa dan itu Allah suka, dan lebih baik jangan dihilangkan tentang apa yang Allah sukai itu, menurut pendapat ini. Lalu kita masuk pada teks selanjutnya, yaitu wa huwa fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Ya. Dan bersiwak itu ditekankan pada 3 peletakan, 3 kondisi. Ya, istihbaban, sunnahnya itu diletakkan pada
ditekan pada 3 posisi, yaitu apa? Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, yaitu tatkala bau mulut itu berubah dikarenakan lama tidak makan, tidak minum, atau yang selain daripada itu, atau bangun tidur, ataupun lama dia diem. Nah, di sini kan mulai muncul bau mulut, dan di sini ditekankan ya, wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istibaban, ditekankan memang karena memang sudah mulai muncul bau, bukan orang yang berpuasa loh ya, tapi memang ditekankan ketika kita tidak berpuasa, dan di situ mulai muncul bau, ditekankan untuk membersihkannya, dan ini termasuk kebersihan, dan Allah suka dengan kebersihan itu. Dan Nabi pun juga dulunya kan juga pernah ya, contoh dari Nabi, dari sahabat juga, ketika bangun tidur, ketika hendak sholat, ketika masuk rumah, Rasulullah sering sekali bersiwak. Lalu kita masuk pada teks selanjutnya, yaitu yang kedua, poin kedua. Tadi kan poin ke-1. Poin keduanya yaitu wa indal qiyami minal naum, tatkala kita bangun tidur. Dalilnya apa? Dalilnya ya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Rasulullah ketika bangun tidur ya bersiwak, gitu kan. Lalu masuk pada selanjutnya, poin ketiga, yaitu wa indal qiyami ila shalah, yaitu tatkala kita berdiri hendak sholat. Nah, ketika kita berdiri hendak sholat, sebagaimana hadis dari Nabi SAW, ketika tidak memberatkan umatnya, dengan Nabi mengatakan siwak ketika hendak sholat, dan begitu. Kenapa kok kita dianjurkan untuk bersiwak ketika hendak sholat? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya mulut kita itu adalah sarana di mana kita itu berdoa. Tatkala kita sholat, kita berdoa, dibersihkan, ya, dibersihkan. Dan Allah suka terhadap orang yang menjaga kebersihan, apalagi menjaga kebersihan mulutnya, dan dia gunakan untuk berzikir, dia gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Aku lihada, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.